Sobat Agri, welcome to Agritol. Bincang-bincang seputar Agri. Bersama saya Agung Adiaksa. Dan saya Marnita, siap menemani kalian dengan obrolan santai seputar agribisnis, pengembangan diri dan inspiratif dari kampus hingga dunia kerja. Nah, di episode 1 kali ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen agribisnis dan juga menjabat sebagai Ketua GPM Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Dengan hormat saya sebut namanya Ibu Hasnier SPMSI. Selamat pagi Ibu. Pagi Agung. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah. Nah baik, sebelum kita masuk ke topik pertama nih Bu, kami ingin tahu lebih jauh tentang apa sih tugas dari GPM ini. Oke, jadi pagi semuanya, pagi Agung, pagi Mawar. Pagi, Bu. Jadi Ibu bertugas sebagai Ketua GPM itu sejak Juli 2025. Jadi kepanjangan GPM itu adalah Gugus Penjaminan Mutu ya. Jadi ya berhubungan dengan penjaminan mutu ya. Jadi semuanya mutu yang ada di Fakultas Pertanian dan Kehutanan itu kita jaga, baik secara akademik maupun non akademik. Jadi salah satu tugas kami adalah mengawal proses akreditasi yang dilakukan di setiap program studi. Itu kita berprosesnya 4 tahun sekali dan itu harus ya. Jadi harus kita kawal sampai ya, mudah-mudahan kalau 4 prodi kita ini khususnya agribisnis kan kemarin sudah sangat baik ya. Ya mudah-mudahan pada saat nanti ini kita akan akreditasi kembali di 2027 kita sudah unggul ya. Amin. Unggul 3 tahun atau unggul 5 tahun. Amin. Nah kemudian salah satu tugas kami juga adalah menyusun PBO. PBO adalah prosedur baku operasional itu yang harus diterapkan oleh semua yang ada di fakultas. Salah satunya yang kami kan masih baru ya, jadi salah satu yang kami buat itu adalah PBO penyelesaian studi yang kami harapkan bisa memangkas atau mempercepat proses penyelesaian studi di mahasiswa kita. Jadi setahun-tahun lalu ya, tahun-tahun sebelumnya itu rata-rata penyelesaian studi untuk kita di prodi agribisnis ataupun Fakultas Pertanian dan Kehutanan itu sampai di 5 tahun lebih, bahkan hampir 6 tahun. Ya, tapi sekarang setelah ada PBO, sekarang Ibu lihat yang rata-rata yang sudah kemarin itu sudah lebih singkat. Ada 4 tahun 6 bulan sampai 4 tahun 7 bulan rata-ratanya. Jadi ya alhamdulillah mudah-mudahan bisa berjalan. Dan kalau kedepannya lagi ini kita kan akan kita sebenarnya concernnya mulai dari mahasiswa semester awal sampai di semester akhir. Tapi kita sekarang akan lebih concern lagi karena salah satu IKU ya, indeks kinerja utama yang harus kita selesaikan untuk tahun ini adalah penyelesaian atau tingkat mahasiswa yang selesai itu 55%. Wow. Ya, itu 55% lulus tepat waktu. Dan itulah yang akan kami lakukan untuk kedepannya. Nah, salah satu ya ini juga berkaitannya dengan kalian di agribisnis itu di proses penyelesaian studi di semester 7 harapan kami ya 7 atau 8 itu sudah mulai berproses dari KKN dulu. Jadi ada kalau di agribisnis ya kita masuk dari di luas tugas GPM ya. Kami Ibu juga dosen agribisnis, jadi Ibu menyampaikan sedikit pada saat penyelesaian studi ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa semester akhir yang menuju penyelesaian studi. Yang pertama itu adalah KKN. Ya, KKN. Tahu kan KKN kan? Tahu. Kuliah kerja nyata ya KKN. Kemudian yang kedua adalah PKLA. PKLA ini adalah praktek kerja lapang, karena kita kan agribisnis jadi fokus praktek kerja lapang agribisnis, makanya kita singkat jadi PKLA. Dan kemudian yang terakhir adalah penyelesaian skripsi. Jadi itu adalah 3 tahapan yang harus kalian lakukan itu mulai di semester 7. Nah ini Agung udah mau semester berapa? Semester 6. Semester 6. Semester depan ini kalian akan melakukan semua itu ya. Ibu, kebetulan ini kan podcast ini kebetulan topiknya PKL. Jadi mungkin dan PKL ini Bu seringkali menjadi momen deg-degan bagi mahasiswa. Jadi mungkin bisa diberikan sedikit bagaimana sih PKL itu sih Bu? Oke. Ya sama namanya ya. PKLA, Praktek Kerja Lapang Agribisnis. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang kami
wajibkan untuk semua mahasiswa agribisnis yang ada di semester 7. Ya, jadi semua mahasiswa semester 7 harus memprogram PKLA. Apa yang harus kalian lakukan di sana adalah kalian ikut bekerja. Ya, jadi ikut bekerja di instansi pemerintah ataupun non pemerintah yang bergerak di bidang agribisnis. Ya. Nah, itu yang akan kalian lakukan. Jadi kalian akan melakukan di sana itu minimal selama 40 hari kerja. Jadi itu hanya 40 hari kerjanya saja ya. Jadi kalau instansi kan biasanya itu kerjanya Senin sampai Jumat, jadi 5 hari kerja. Jadi kita berhitungnya efektif kalau 40 hari kerja itu ada sekitar 8 minggu kalian berada di lokasi PKLA. Jadi PKL itu sepenting itu ya Bu. Sangat penting. Nah, berbicara tentang PKL nih Bu, apakah hanya sebagai syarat lulus atau ada impact lain yang memang dikhususkan untuk mahasiswa sehingga diwajibkan untuk ikut PKL ini Bu? Ya, jadi ini ya banyak mahasiswa juga beranggapan bahwa PKLA itu adalah hanya penggugur kewajiban. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi semua yang kalian lakukan mulai dari semester 1 misalnya sampai semester 6 itu kalian kan berkuliah di kampus ya, tapi ada juga kan yang mata kuliah yang ada praktek lapangnya ya. Nah, praktek lapang itu kan singkat. Nah, di PKLA ini adalah ajarnya kalian sebenarnya untuk menggali informasi, untuk menambah pengalaman, mengasah mental kalian juga, kemudian untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah kalian dapatkan di bangku perkuliahan mulai dari semester 1 misalnya sampai semester 6. Jadi jangan ada yang menganggap ya PKLA itu hanya sebagai penggugur kewajiban, tidak boleh seperti itu ya. Tidak apa-apa misalnya kalau ada yang beranggapan seperti itu, tapi pada saat kalian masuk ke proses pelaksanaan PKLA kalian harus serius, karena di situ kan nantinya akan ada penilaian kira-kira kalian layak tidak ya, layak tidak misalnya pada saat ikut ke dunia kerja, seperti apa kalian melakukan dunia kerja. Itu juga bisa mengasah mental kalian. Jadi yang biasanya mungkin ada yang datang kuliah ya, kuliah 7.30, datangnya jam 8 atau bahkan 8.30 sudah mau closing kelas baru datang. Nah, di dunia kerja nanti pada saat kalian PKLA itu jam masuknya adalah jam 7 atau jam 8, kalian harus masuk tetap jam 8. Jadi salah satu yang dilatih di PKLA adalah kedisiplinan. Ya, dan itu yang saya lihat ini, yang kami melihat ya dosen-dosen yang banyak berdiskusi juga, sudah ada beberapa mahasiswa yang memang disiplin, tapi ada juga beberapa mahasiswa ya seperti itu tadi Tunggu sebutkan, kuliah 7.30 datang jam 8 ya. Jadi tidak bisa ada beranggapan bahwa PKLA hanya sebagai penggugur kewajiban ya. Yang mudah-mudahan dengan podcast ini juga kita bisa memberikan informasi ke teman-teman kalian bahwa semua kegiatan yang dilakukan di kampus itu tidak ada yang namanya penggugur kewajiban. Ya, oke. Ya, mungkin dari Mawar nih ada yang mau ditanyakan lagi. Masih banyak ini karena Ya. kebetulan Betul, kita ini sudah kebetulan. semester 6 jadi sangat membutuhkan Ya. tips-tips dari Ibu, informasi dari Ibu mengenai apa pentingnya PKL itu. Wah, luar biasa sih. Ya, kebetulan karena langsung Ada juga Ibu Ketua yang GP. namanya magang. Ya. PKL dan magang itu beda atau sama saja? Ya, Bu? kalau sebenarnya PKLA dan magang itu sama, ya hampir sama konsepnya. Hanya kalau magang itu kan kalian bisa bebas misalnya di industri-industri lain di luar pertanian, atau ada bahkan misalnya yang ada beberapa ya teman-temannya atau senior kalian kemarin yang magang misalnya di kantor desa, ada yang magang misalnya di perusahaan-perusahaan luar ya, tapi itu tidak berkenaan atau bersentuhan dengan agribisnis. Nah, kalau di PKLA kita khususkan instansi yang kita ambil itu berkenaan atau bersentuhan dengan agribisnis, atau kalau misalnya tidak full agribisnis tapi tetap masuk di pertanian dan kehutanannya. Ya, jadi salah satu contohnya ya lokasi PKLA itu selalu kita ambil misalnya yang di Mamuju ada Dinas Pertanian, kemudian ada BRMP. Ya, kemudian kalau yang di dunia industri ya biasa kita pakai di Polman ada Macoa ya, kemudian di Mamasa atau di Polman juga ada yang Kopi Kura. Itu kan semua adalah usaha-usaha atau instansi-instansi yang bergerak di bidang pertanian maupun agribisnis. Baik nih Bu. Selanjutnya saya mau sedikit bertanya mengenai GPM. Kan kebetulan Ibu adalah ketua GPM. Ya. Dan tentunya biasanya Ibu ikut
untuk mendampingi PKL mahasiswa Bu atau cuman memantau saja Ibu? Iya. Jadi kalau GPM itu sebenarnya bukan langsung terjun untuk memantau pelaksanaan PKLA, tapi kita melihat di akhir setiap semester bagaimana pelaksanaan kegiatan perkuliahan yang ada di setiap program studi. Nah, sebenarnya kalau untuk Ibu terjun ke PKLA itu bukan tugas Ibu sebagai GPM, tapi tugasnya Ibu sebagai dosen agribisnis, ya. Karena kebetulan Ibu juga kan dosen agribisnis, ya. Iya, Jadi betul. Ibu terjun di PKLA itu sebagai dosen agribisnis. Dan di PKLA itu kan ada dua pendamping nantinya. Ada pendamping dari instansi, ada juga pendamping dari dosen. Jadi nanti akan mendampingi kalian pelaksanaan itu, ada proses pengawasan dan penilaiannya itu ada dua. Jadi dari dosen ada, dari pendamping di tingkat instansi juga ada. Jadi penilaiannya bukan hanya dari dosen saja ya, karena dosen kan tidak mungkin kami kan misalnya kalau kalian domisili PKLA di Mamuju. Nah, kemudian langsung kami terjun ke sana tiap hari kan tidak mungkin. Jadi kami ada yang namanya perpanjangan tangan di setiap instansi itu memberikan penilaian nanti dan juga akan memonitoring kegiatan apa yang kalian lakukan pada saat kalian PKLA nanti. Siap, siap. Wah, ada lagi nih Mawar yang mau ditanyakan. Silakan Mawar. Saya banyak sekali nih pertanyaannya soalnya. Tidak apa-apa, Kesempatan banyak-banyak ini. kita memberikan informasi ya ke kalian berdua dan ke teman-temannya juga semuanya. Nah, ini lagi Bu. Saya dulu ya. Ya, Oke. silakan. Mungkin juga Mawar sedang bertanya-tanya nih Bu tentang kira-kira skill apa sih Bu yang perlu dipersiapkan mahasiswa selain kedisiplinan tadi yang Ibu sampaikan dalam PKL ini. Oke, jadi ini kita setiap tahun ya, kami Ibu mengantar, khususnya Ibu ya, mengantar ke mahasiswa PKLA, kemudian di sana nanti kan kalian akan melakukan kegiatan, kemudian diakhiri dengan seminar. Dan kami juga nantinya dosen itu menjemput pada saat kalian selesai ya. Jadi tadi Agung kan bertanya skill apa ya selain kedisiplinan. Kedisiplinan itu bukan skill ya, Oh, iya, Bu. itu adalah mental ya atau Siap. sikap yang harus kalian terapkan nanti di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi bukan hanya 40 hari PKL kalian disiplin, tapi setelah itu kalian juga harus menerapkan. Nah, skill sebenarnya ya, yang pertama itu kalian harus betul-betul menguasai bidang kalian. Karena ada banyak instansi-instansi, mereka kan banyak mahasiswa yang datang magang atau praktek di tempat mereka. Mereka biasanya mengajak diskusi. Jadi misalnya ada pengembangan kegiatan apa, itu biasanya mereka akan mengajak mahasiswa berdiskusi. Nah, kemudian biasanya juga instansi itu punya kegiatan-kegiatan yang mereka sudah ada program kerja dan biasanya mereka melibatkan mahasiswa. Jadi skillnya itu yang pertama kalian harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai agribisnis dan pertanian. Supaya apa? Misalnya contoh ini kita aneh saja ya, anekdot saya, supaya kalian tidak malu-maluin. Siap, Bu. Siap-siap Ibu. Nah, gitu ya. Jadi candaannya seperti itu. Kalian harus memiliki kemampuan atau pengetahuan yang luas ya. Minimal informasi-informasi yang up to date sekarang kalian harus pahami, karena mereka tidak akan menutup kemungkinan mereka mengajak kalian berdiskusi atau ikut aktif di kegiatannya. Dan mereka biasanya, ini kami sering bincang-bincang pada saat penjemputan dan juga seminar akhir mahasiswa ya. Mereka biasanya ada bahasa-bahasa sedikit membanding-bandingkan. Wah. Mahasiswa dari mana. Iya. Jadi makanya Bu tadi bilang biar kalian nggak malu-maluin ya. Siap, Karena Bu. kami juga kan akan bangga misalnya pada saat kami membawa mahasiswa ke sana, kemudian pada saat kalian selesai PKLA, mereka itu kayak menyambut dengan baik. Nah, kemudian mereka juga biasanya memuji-muji kalau memang mahasiswa kita itu bagus. Ya, jadi tahun lalu sebenarnya ya Ibu kan kebagian di BRMP Provinsi Sulawesi Selatan. Wow. Nah, mereka itu langsung saya apresiasi mahasiswanya Ibu, saya suka mereka karena mereka rajin, mereka disiplin. Kemudian pada saat mereka diajak diskusi itu nyambung Bu. Jadi ada juga yang mereka kontribusi yang bisa mereka dapatkan pada saat kita misalnya ingin melakukan program kerja atau ada kegiatan. Itu kan enak didengar toh Iya, daripada betul. bilang, ih mahasiswanya Ibu malas, ada yang seperti ini. Itu kan yang tidak kita harapkan. Iya. Karena yang PKLA itu bukan hanya angkatan kalian, adik-adik kalian nanti akan melakukan itu. Jadi kalau memang kalian misalnya ada sesuatu yang kurang mengenakan di instansi, itu kan akan nantinya akan berefek ke adik-adik kalian yang sampai berkurang atau Iya, Bu. mereka tidak mau lagi dijadikan tempat PKLA ya. Oke. Jadi bagaimana Agung? Wow. Siap untuk Ternyata PKL? Siap? siap. Tapi ternyata banyak juga ya skill yang harus dipersiapkan ya.
ini Bu yang mau saya tanyakan, sebelumnya sudah ada dari senior-senior yang ikut PKL, apakah ada curhatan atau sedikit keluhan? Ya, jadi ya ini kan Ibu sudah dari 2018 ya mendampingi PKLA, alhamdulillah banyak yang cerita positif, tetapi pasti ada yang negatifnya juga. Ada misalnya, ada pernah lokasi Ibu lupa lokasinya itu di Makassar, tapi tidak tahu Ibu lupa nama lokasinya apa. Dia itu maunya kan mahasiswa lain katanya dari kampus lain itu mereka magang 2-3 bulan. Kita kan hanya 40 hari. Mereka banyak seperti itu, tapi kita berikan pertimbangan bahwa memang Pak, kami masanya hanya 40 hari karena kami juga ada kegiatan-kegiatan lain untuk mahasiswa yang penyelesaian tugas akhir yang harus dilakukan. Tetapi mereka ngotot. Nah, ternyata mereka tetap menerima, tapi pada saat sampai di lokasi mahasiswa kita itu tidak menjalankan tugas sebagaimana dengan apa yang mereka lakukan PKLA. Misalnya mereka belajar, mereka menerapkan ilmunya, tetapi hanya disuruh membersihkan kantor, disuruh fotokopi, dan bahkan juga penilaiannya pada saat penilaian akhir dari instansi itu sangat rendah. Jadi pada saat ibu-ibu bertindak sebagai dosen penguji PKLA, ya ibu sedikit mendongkrak nilainya, karena kalau misalnya ibu berikan nilai yang standar-standar, saya misalnya 85, 86, itu mereka PKLA hanya dapat nilai B. Tapi kalau ibu beranggapan kan sayang misalnya kalau bukan kesalahan dari mahasiswanya, tetapi mereka mendapatkan hasil yang tidak bagus misalnya, karena itu kan 3 penilaian akhir itu kan yang paling kentara di situ kan PKLA, KKN, dan juga skripsi. Ya, jadi itu curhat-curhatnya. Dan kemudian ada juga beberapa yang mengeluhkan misalnya jauh, ya paling hanya itu. Tapi kalau jauh kan, makanya kalian nanti pada saat PKLA itu harus memiliki tempat tinggal di sekitar lokasi PKLA. Ya, jadi ada beberapa senior kalian, kalau misalnya mereka di Mamuju, ada beberapa instansi yang punya mes, itu bisa ditempati oleh mahasiswa. Tapi kalau yang tidak ada, biasanya mereka cari rumah keluarganya kosong bisa ditempati, atau ada bahkan yang ngekos ya satu rumah, itu kan kalian bisa sharing di situ. Nah, seperti itu. Ini Bu, yang saya tanyakan lagi, PKL-nya itu Bu ditentukan, lokasinya ditentukan oleh fakultas atau boleh mahasiswa yang menentukan? Iya, ini sangat banyak ya, dan ini selalu menjadi polemik setiap kita mau PKLA. Ya, jadi yang pertama proses ini kita bercerita prosesnya dulu ya sampai ke lokasi. Nah, prosesnya itu yang pertama, kami di tingkat program studi itu akan melakukan rapat program studi. Ya, rapat harusnya kita kan akan melakukan rapat dosen-dosen program studi agribisnis. Nah, program studi agribisnis ini kita akan bermusyawarah menentukan siapa panitianya. Tidak ada panitia Mawar ya, jadi tidak bisa misalnya langsung mahasiswa saya, jadi ada panitia. Kemudian setelah itu semua mahasiswa yang sudah memprogram di KRS-nya. Jadi ini juga ya, semua mahasiswa pada saat kalian ingin ber-PKLA itu harus program di KRS. Ya, jadi ada kan biasa mahasiswa begitu, Bu saya mau ikut PKLA tapi saya tidak program, ya tidak bisa dong. Jadi itu harus diprogram dulu. Jadi sama kalian misalnya melakukan sesuatu tapi nanti hasilnya tidak akan dihitung karena kalian tidak program di KRS. Toh? Jadi sama saya kalian PKLA tapi sia-sia tidak ada nilainya karena tidak bisa masuk kan. Nah kemudian setelah ada panitia, kalian yang sudah program di KRS mendaftar. Nah kemudian kami juga dari dosen atau panitia itu bergerak untuk mencari lokasi yang biasanya kami ini sudah memiliki kerjasama. Jadi sudah ada PKS-nya ya dengan instansi-instansi itu. Setiap tahun kita akan mengirimkan atau memberikan mahasiswa PKLA. Nah setelah itu, setelah kalian mendaftar ada lokasi, maka yang bertugas atau berhak menentukan lokasi mahasiswa PKL itu adalah panitia PKLA. Ya, dan itu tidak bisa dipilih. Wah, ya, tidak bisa dipilih karena untuk menghindari jangan sampai misalnya di satu instansi full sementara di instansi lain tidak ada peminatnya. Karena mahasiswa juga biasa begitu tuh. Iya, biasa dipilih mau yang bagus, mau yang bagus. Sesuai dengan lokasi yang apalagi sebenarnya Bu yang menjadi masalah sebenarnya adalah kadang circle-circleannya itu loh Bu ya. Begitu juga mungkin Mawar ya? Iya.
Iya, jadi kalian nanti harus berbaur Iya, ya Bu. sama siapa saja. Tidak mau LDRan dengan Itu yang menjadi Oh, topik ada ya? paling berbahaya di mahasiswa. LDRan sebenarnya. teman nih Bu. Oh, LDR teman. Kirain LDR apa? 40 hari. Toh Ya. cuman 1,5 sampai 2 bulan. Enggak masalah LDR. Selanjutnya nih Bu, dari pernyataan Ibu tadi ada instansi yang memang tidak sesuai dengan yang diminta. Artinya mereka minta 2 sampai 3 bulan, tapi kita cuma 40 hari nih Bu. Apakah pihak kampus itu ada memberikan pertimbangan kembali Bu untuk mengirim mahasiswanya ke posisi itu kembali Bu atau ke instansi tersebut? Ya. Jadi makanya kami setiap akhir semester ya, akhir pelaksanaan PKLA kita selalu adakan monev. Jadi kalau ada lokasi-lokasi yang seperti itu, biasanya tahun depannya kami tidak mengambil lokasi itu sebagai lokasi PKLA. Karena kasihan, masa kalian mahasiswa ingin menerapkan ilmu misalnya, ingin mendapatkan informasi atau pengetahuan baru di instansi, tapi kalau disuruh menyapu, ya tinggal saya di rumahnya, kalau disuruh menyapu tuh. Buat apa misalnya jauh-jauh ke lokasi, misalnya lokasi yang jauh di Makassar, kalau hanya buat disuruh menyapu, mending tinggal di rumah saya kalau cuma menyapu kan. Jadi salah satu langkahnya seperti itu. Kalau memang sudah ada yang kami mengambil sudah tidak sehat ya instansinya, kami mengkat tahun depan PKLA kembali, kami tidak akan mengirimkan mahasiswa kami ke sana lagi. Nah, berarti luar biasa ya Bu ya. Dari pernyataan yang Ibu sampaikan, ternyata Mawar selain mental, skill dan juga pengalaman yang harus terus ditambah nih sebenarnya. Selanjutnya nih Bu, dari kami mungkin juga Sobat Agri ada yang ingin ditanyakan mengenai persyaratan nih Bu untuk bisa diutus ke PKL. Kira-kira persyaratan seperti apa saja sih Bu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa akhir nih Bu? Iya Bu. Oke, jadi saya kira persyaratannya hampir sama dengan persyaratan KKN ya. Jadi yang pertama itu adalah kalian sudah terdaftar yang awal ya. Kalian terdaftar sebagai mahasiswa semester 7. Ya, jadi biasanya rata-rata kami melakukan di semester 7. Dan syarat yang paling penting juga yang tidak kalah penting adalah kalian memprogram di KRS. Ya, jadi sama seperti Ibu sampaikan tadi, kalau misalnya kalian mau ikut PKLA tapi tidak mendaftar di KRS, tidak program di KRS, ya sama saja tidak akan kami luluskan. Ya, nah kemudian kalian juga minimal sudah harus melulusi 110 SKS. Ya, tapi minimal biasanya kan kalau kegiatan PKLA, KKN itu biasanya kan berjenjang sesuai angkatan. Jadi kalau misalnya angkatan kalian sekarang kan sementara proposisi angkatan 2022 ya, mereka sudah PKLA, sudah KKN, kemudian sekarang mereka sudah penyusunan skripsi. Nah, giliran kalian lagi nih 2023. Jadi kalau sudah semester 6, harapan kami mahasiswa sudah mempersiapkan untuk melakukan PKLA, KKN dan juga penyusunan tugas akhir atau skripsi. Jadi syaratnya itu. Wah, sangat seru sekali ternyata dan juga menegangkan nih Mawar. Ya. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan dari kami juga, mungkin dari teman-teman Sobat Agri yang pernah merasakan atau senior-senior. Ini Bu, pertanyaan yang sering muncul tuh, apakah mereka ada pembekalan sebelum terjun ke kegiatan? Begitu ya Mawar ya? Iya. Oke. Ini Mawar malu-malu dari tadi. Ayo. Kenapa Agung terus yang dia, Agung ini pintar membaca apa isi kepalanya Mawar ya. Jadi kalau untuk PKLA ya, jadi sebelum kalian turun ke lokasi, jadi begini, pada saat kalian sudah mendaftar ya, kemudian ada pembagian lokasi, setelah pembagian lokasi ada pembagian dosen pembimbing PKLA ya. Nah setelah itu diadakan pembekalan. Ya, jadi ada pembekalannya tetap. Yuk. Jadi pembekalannya kalau di kita itu biasanya yang akan membawakan materi itu Bapak Dekan, kemudian Wakil Dekan, ya Bapak dan Ibu Wakil Dekan, kemudian Ketua Jurusan dan juga yang terakhir itu panitia PKLA. Karena mereka akan memberikan informasi-informasi atau pengetahuan apa yang akan kalian lakukan di lokasi PKLA ya. Nah, salah satu materi yang paling penting diberikan pada saat pembekalan itu ada namanya etika mahasiswa. Ya, Ya. etika mahasiswa. Etika mahasiswa di sini misalnya bagaimana etika kalian menghubungi misalnya pihak instansi, karena
ini yang biasa ada krisis di Iya. mahasiswa-mahasiswa kita menghubungi misalnya di waktu di luar jam kerja Iya, itu Bu. kan tidak bisa, atau tata bahasanya seperti apa. Nah kemudian pada saat kalian pertama kali ke lokasi PKLA, apa yang harus kalian lakukan, seperti apa misalnya sikap-sikap kalian yang harus kalian lakukan pada saat kalian nanti di 40 hari di instansi, ada pembekalannya semua. Jadi Iya. bahkan sampai apa yang akan kalian lakukan, bagaimana format pelaporan hariannya sampai pelaporan akhir, semua dijelaskan di pembekalan PKLA. Kemudian nanti akan dilanjutkan lagi oleh dosen pendamping PKLA. Wah. PKL setelah pembekalan ini Bu, apakah langsung turun lapangan atau ada jeda hari dulu? Iya. Jadi setelah pembekalan biasanya kami berikan waktu jeda itu 2 sampai 3 hari. Waktu jeda 2-3 hari ini biasanya digunakan untuk yang pertama ada pembekalan. Biasanya kan kita menyebutkan sama kayak KKN ya. Kami menyebutkan pembekalan umum dulu untuk semua mahasiswa. Setelah itu ada pembekalan khusus bersama dengan dosen-dosen pendamping PKLA masing-masing. Nah, setelah ada pendampingan khusus biasanya kami memberikan waktu 2 sampai 3 hari untuk mahasiswa ke lokasi PKLA-nya. Karena kan tidak semua mahasiswa lokasi PKLA-nya di Majene. Iya. Ada yang di Mamuju, ada yang di Polman, ada yang di Mamasa juga bahkan ada. Jadi kami memberikan waktu 2 sampai 3 hari sambil menunggu kapan pihak instansi siap untuk menerima kalian. Ya, jadi sebelumnya itu ada surat dulu yang disampaikan bahwa kami meminta izin, kami ingin mengirimkan mahasiswa PKLA. Kemudian kami harus menerima surat feedback dulu, ya, bahwa kami siap menerima mahasiswa Anda sebagai peserta PKLA. Baru kami mengirimkan lagi, kapan jadwalnya, kemudian sampai ke waktu-waktunya kapan, sampai di akhir batas penarikannya mahasiswa. Jadi ada semua kami sampaikan. Ya, jadi jangan takut Mawar, ada waktunya Mawar ya. Deg-degan ini Bu. Jangan deg-degan Mawar, semua akan terlewati ya. Yang penting kalian harus bersiap dulu. Iya, Bu. Ya. Ini Bu, kalau pemberangkatan ke lokasi PKL itu bersama-sama itu Bu atau masing-masing? Ya. Jadi yang selama ini yang biasa senior-senior kalian lakukan ya, contoh misalnya, biasanya kami pembekalan kan hari Kamis atau hari Jumat. Hari Kamis biasanya. Hari Jumat itu ada waktu kalian untuk menghubungi instansi. Ya. Nah, hari Senin biasanya kami lakukan atau jadwalkan untuk penerimaan di lokasi. Tapi kembali lagi, kalau misalnya instansi tidak punya kegiatan misalnya pada hari Senin bisa menerima kalian di hari Senin, maka hari Senin kami dosennya ya biasanya kan ke sana bersama mahasiswa. Nah, biasanya waktu jeda antara misalnya Kamis ya ada kan Jumat, Sabtu, Minggu, itu biasanya digunakan oleh peserta PKLA, dalam hal ini mahasiswa yang biasanya kami sebut praktikan. Ya, jadi praktikan. Kami sebut praktikan, itu mereka berangkat ke lokasi. Biasanya berangkatnya ini mereka lakukan secara mandiri berkelompok. Paham kan? Mandiri berkelompok. Jadi satu lokasi PKLA biasanya 5 sampai 10 orang, mereka berangkat ke sana sendiri. Ya. Sendiri-sendiri maksudnya sendiri berkelompok begitu ya, bukan sendiri-sendiri ya. Sendiri berkelompok. Nah, di situ juga mereka punya ada waktu untuk misalnya mencari rumah, cari kos-kosan ya. Jadi itu. Jadi kami datang hanya mengantar ke lokasi PKLA misalnya hari Senin ya, bisa diterima. Dosen pendampingnya datang mengantar ke lokasi PKLA. Setelah di lokasi PKLA kalian diserahkan ke pihak instansi, kami pulang. Nah, setelah itu kami datang menjemput lagi 40 hari kemudian. Wah, berarti cuman diantar dulu Bu, kemudian keaktifan mahasiswa nih untuk mencari tempat sendiri ya, begitu? Iya. Wah, Jadi ternyata semua Mawar diserahkan ke ngekos mahasiswa. lagi nih. Ngekos Iya. lagi. Tapi memang ternyata butuh ya public speaking dan lain-lain, itu sangat mempengaruhi ternyata ya. Jadi latihan memang berarti itu menjadi skill utama juga nih di PKL nanti. Nah, selanjutnya Ibu, setelah kegiatan itu apakah ada monitoring khusus dari dosen pendamping nih Bu? Iya. Oke, jadi ini sebenarnya sudah bocoran ini ya. Iya, Bu. Ibu sudah memberikan, Ibu kayak aneh nih ya, kayak memberikan asistensi umum ya untuk Iya, Bu. PKLA. Ya, jadi ini juga Ibu tadi kan sebutkan pada saat pembekalan umum ya, itu kan ada panitia yang membawakan materi. Iya, Bu. Nah, di panitia nanti akan disebutkan misalnya proses pemberangkatannya. Nah, kemudian
dimonitoring, tetap kami dosen pendamping ya, dosen pendamping PKLA, biarpun kami misalnya ada di Majene, kalian ada di Mamuju, di Mamasa, di Polewali, tetap kami lakukan monef. Dalam bentuk apa? Yang pertama, ada absen harian yang harus kalian isi, itu dipantau oleh instansi. Ya, jadi ada tanda tangannya instansi di bawah ke apa yang pendamping kalian di instansi ya. Nah, itu bertanda tangan bahwa kalian betul hadir full dalam 5 hari kerja dalam seminggu. Dan itu disetorkan ke dosen pendamping setiap minggu. Ya, setelah itu selain absen ya, ada juga namanya logbook harian atau catatan apa yang kalian lakukan setiap hari. Ya, jadi jangan menganggap misalnya PKLA saya datang saja ke lokasi PKLA aku, biarpun saya duduk-duduk apa segala macam, jadi ya enggak seperti itu. Jadi tetap dosen itu memonitoring setiap minggu. Jadi situ kan ada kelihatan kalau misalnya Agung ya, contoh kalau misalnya nanti satu lokasi dengan Mawar misalnya di Mamuju, ibu tidak setiap hari bisa melihat kan. Nah di situ ada misalnya Agung Alfa, Mawar misalnya izin apa segala macam, itu akan ibu konfirmasi. Ya, kemana Agung? Laporan dari instansi berapa hari tidak masuk, ada apa segala macam. Bahkan ada yang pernah di lokasinya ibu itu entah dia yang kecelakaan atau meninggalkan lokasi tanpa sepengetahuannya ibu, dan pengakuannya dia itu hanya tinggalkan lokasi pada saat Sabtu Minggu, ya, dan dia mengalami kecelakaan. Nah itu kan pasti tidak akan sembuh langsung kan kalau parah-parah ya. Jadi ada 2 hari dia tidak hadir. Nah ibu konfirmasi, kenapa kamu tidak hadir? Ternyata dia bilang saya kecelakaan bu. Jadi saya tanya kapan. Nah ya kita kan harus menggali informasi. Harus kita tahu juga bahwa sama seperti KKN, kalian ini selama 40 hari kerja dan pasti sampai hampir 2 bulan ya kalian di lokasi, itu kalian akan menjadi tanggungannya dosen pendamping PKLA. Kalau ibu menganggap kalian akan menjadi anaknya ibu selama 2 bulan. Jadi pada saat kalian meninggalkan lokasi dalam jangka waktu 2 bulan itu harus sepengetahuannya ibu. Karena kalau seperti ini kan ada apa-apa di jalan kan pasti ibu yang tersangkut kan. Pasti ditanya kemana dosennya, kemana, pasti orang tua kalian juga bertanya kan kemana dosennya, kenapa tidak diawasi oleh dosennya. Jadi ibu sampaikan kalau ada acara keluarga, ada apapun sekecil-kecilnya sedetail mungkin sampaikan ke ibu, agar kalau misalnya ada apa-apa ibu bisa ada tindakan antisipasi supaya kalian tidak misalnya jangan sampai belakangan ada misalnya instansi yang menilai kalian malas. Itu kan otomatis akan berkurang nilainya ya. Jadi itu jadi monef. Jadi semua dalam setiap minggu kalau ibu instruksikan ke mahasiswa dampingannya ibu setiap hari Jumat harus mengirimkan daftar hadir dan juga catatan harian. Jadi itu bentuk monef kami setiap minggu dosen pendamping. Setiap minggu ya bu ya. Oh iya bu. Berarti ini laporan bukan cuman formalitas semata ya bu ya? Bukan. Oh, siap. Bukan. Oh iya bu. Ya. Baik bu. Selanjutnya nih bu. Kira-kira setelah PKL, kampus ini sebenarnya mengharap apa yang bisa dibawa pulang oleh mahasiswa sebenarnya bu setelah PKL ini? Jadi apa yang harus kalian bawa pulang? Iya. Setiap mahasiswa pasti membawa pulang hal yang berbeda-beda. Karena proses belajar setiap mahasiswa itu berbeda. Ya, ada misalnya mahasiswa bisa mengambil informasi atau mengambil pengetahuan keterampilan yang banyak, tapi ada juga mahasiswa yang hanya misalnya menganggap, nah seperti tadi ada yang menganggap hanya sekitar formalitas. Ya, karena itu mereka biasanya ada yang pada saat mereka keaktifan di lokasi, kalau apalagi kalau banyak ya satu instansi biasanya ada sampai 10 orang, pasti tidak semua orang akan aktif. Ya, aktif dengan kadar yang sama. Ya, itu kan. Jadi kalian kan terbiasa di Himagri kan? Terbiasa di Himagri, terbiasa dengan kepanitiaan kan? Nah, pasti semua dengan kadar yang berbeda-beda. Tapi harapan kami dari pihak kampus, setelah ini kan kalian sudah dianggap mahasiswa tingkat akhir. Ya, kalian harus memiliki mental ya, fisik dan juga sikap yang lebih dewasa, yang lebih matang untuk nanti bisa mengantar kalian ke dunia kerja. Ya, jadi bukan hanya misalnya kalian ikut-ikut di instansi ya, yang paling utama tadi melatih kedisiplinan, tapi pada saat setelah itu banyak pengetahuan, keterampilan ya, dan juga sikap mental yang kalian harus miliki itu mengantar kalian pada saat ke dunia kerja. Jadi ada menambah soft skill-nya kalian. Iya, pengalaman. Jadi bukan hanya misalnya kalian, oh saya tahu ilmunya misalnya kalau agribisnis ya, saya tahu ilmunya mengenai agribisnis. Saya tahu seperti apa proses pemasaran.
Ya, kalian juga kan belajar mengenai ini kan, manajemen produksi, manajemen pemasaran kan. Saya tahu misalnya manajemen produksi itu kalian nanti akan mendapatkan misalnya seperti ini yang dilakukan atau seperti ini yang dinamakan manajemen pemasaran ya, karena tidak menutup kemungkinan itu akan kalian nanti lakukan di instansi kalian. Ya. Jadi harapan kami semua besar kepada mahasiswa ini pada saat kalian setelah melakukan PKLA akan banyak hal-hal baru, hal-hal yang positif yang kalian dapatkan yang akan membantu kalian siap untuk setelah lulus ya. Jadi bukan hanya misalnya lulus ingin semuanya menjadi PNS ya, tapi ada beberapa pasti soft skill yang kalian butuhkan untuk ada kerjaan-kerjaan lain yang sesuaikan dengan bidang kalian akademis. Siap. Nah, PKL ini ternyata wow banget. Iya, Jadi, sangat ya. sangat penting. Ya, rata-rata mahasiswa sebenarnya Bu, kalau dari kami kadang menganggap bahwa wah seribet ini ternyata. Ada juga yang bilang wah gampang ternyata. Tapi setelah diskusi dengan Ibu ya susah-susah gampang juga ya. Betul Dan- ya Mawar ya? Ya, dan kan juga mahasiswa kayak menganggap PKL itu kayak semacam yang tadi disampaikan Agung, Bu, syarat kelulusan. Cuman Jadi hanya formalitas. sebagai formalitas Iya. ternyata Ada banyak yang bisa didapatkan dari PKL ini. jangan sampai kayak skripsi ya, menyusun skripsi ini sebagai syarat kelulusan ya. Ya, betul. Jadi Jadi, tidak boleh seperti itu ya. Sisa tergantung mahasiswanya yang Iya, benar. tergantung Oh, mahasiswanya. Mudah-mudahan semua mahasiswa punya mental dan pengetahuan seperti Agung dan Mawar ya. Amin. Jadi mudah-mudahan nantinya Amin, bisa amin. berkembang semua soft skillnya. Jadi Bu. yang paling penting adalah cara kalian berkomunikasi dengan pihak instansi seperti apa. Ya, itu yang harus kalian pelajari betul-betul. Baik Bu, terima kasih untuk masukannya. Selanjutnya ini Bu, untuk kata-kata atau tips mungkin Bu untuk mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL nih, khususnya saya dengan Mawar contohnya yang sudah sangat deg-degan Bu karena sudah masuk semester 6 ini Bu. 6 ya, oke. Bukan masuk, akan mengakhiri semester Siap. 6 ya. Sisa pemberangkatan ini. Iya, sisa pemberangkatan ya. Pembekalan. Iya. Mawar sisa menunggu pemberangkatan, pembekalan dan pemberangkatan. Oke, ini untuk khusus untuk Mawar dan Agung ya, dan juga khusus untuk semua mahasiswa agribisnis yang akan melakukan PKLA. Jangan lupa program dulu ya di KRS. Jangan sampai kalian misalnya terlalu menggebu-gebu mau PKLA, ternyata pada saat di KRS luput. Ingatnya hanya KKN dan skripsi. Ya, ini untuk semua. Jangan menganggap PKLA itu hanya kegiatan sebagai penggugur kewajiban. Ya, jadi semua harus kalian lakukan dengan sepenuh hati. Kalau kita beranggapan sepenuh jiwa dan raga ya. Jadi apa yang akan kalian dapatkan di kegiatan PKLA itu sebenarnya sangat penting untuk kalian semua. Jadi bukan untuk dosen kalian, bukan untuk instansi, bukan untuk universitas segala macam ya, tapi bagaimana kalian bisa mengembangkan diri kalian di kegiatan PKLA, bagaimana kalian bisa menambah pengetahuan dan keterampilan ya selama kalian ber-PKLA. Kalau kami selalu menyebut ber-PKLA di instansi masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan nanti pada saat kegiatan itu bisa menambah soft skill kalian sehingga lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Karena dunia kalian yang sebenarnya itu pada saat kalian sudah menjadi sarjana. Kehidupan masyarakat yang Amin. sebenarnya itu adalah pada saat kalian sudah menjadi sarjana. Ya, kalau mahasiswa kan ya silahkan nikmati, tapi jangan kelamaan menikmati. Ya, ingat kita juga ada target penyelesaian studi mahasiswa kurang dari 4 tahun. Mudah-mudahan yang sekarang berproses angkatan 2022 dan 2023 itu bisa semuanya ya hampir 50% lebih itu lulus tepat waktu atau kurang dari 4 tahun. Sukses untuk semua. Amin, amin. Jangan lupa juga lagi, disiapkan. Mawar? Iya. Ya itu yang tunggu. paling penting. Ya, Ini harus sampaikan ya. Jadi untuk PKLA ini dia hanya terprogram di semester ganjil. Ya. Jadi kalau kalian tidak mengambil di semester ganjil, itu tidak akan ada lagi di semester genap. Hampir misalnya. Iya, jadi tidak bisa. Jadi kalau misalnya ada di semester 7 biasanya semester ganjil itu ada program mata kuliah PKLA. Jadi semuanya harus mengambil di semester 7. Karena kalau ada yang angkatan kalian misalnya 2023 di semester 7 tidak memprogram PKLA, otomatis mereka bisa mengikuti bersama juniornya lagi nanti di semester 7 semester 9. Semester 9. Rugi dong 2 semester. Sangat, Bu. Ya, rugi dong, harusnya bisa diselesaikan KKN-nya dan skripsinya bisa langsung sarjana, masa menunggu semester depan. Ya. Nah,
Terima kasih Bu untuk semua masukan dan juga hasil podcast kita hari ini. Itu Sobat Agri, jangan lupa bahwa semester 7 harus sudah siap dan mempersiapkan mental untuk PKL ke depannya. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir episode Agritol. Dan tentunya ucapan banyak terima kasih kepada Ibu Hasniar yang sudah hadir dan menyempatkan waktu. Begitu juga dengan saudari saya yang sangat luar biasa, Mawarnita. Amin. Terima kasih sudah menemani podcast hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga apa nih kira-kira yang sahabat Agri ingin dengarkan di podcast-podcast berikutnya. Oke, mungkin sekian episode hari ini. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.